bakalan diem aja, sebenarnya gue bisa aja sih, tapi kan ya gak enak lah, masa gue diem doang. Terus akhirnya lambat laut ya udah akhirnya jadi kita jadi ini deh, jadi dekat, terus jadi sering pergi bareng gitu. Terus kalau Jevan, gue pertama ketemu Jevan itu sebenarnya di kantor. Kalau di kantor tapi gak ada komunikasi apa-apa sih, cuma kayak Jevan kan artis cilik gitu kan ya. Jadi gue liat, oh Jevan tinggi juga, soalnya Jevan tinggi banget kan. Terus pas kalau di lokasi, gue awal interaksi sama lu di mana ya, Ji? Gue lupa deh. Gue mah nggak yang kayak diem-diem gitu, gue langsung gue bercandain anak baru kali, lu nggak inget? Yang mana? Nggak, gue lupa. Maksudnya yang scene apa gitu? Scene waktu apa nih? Lu pokoknya awal masuk tuh nggak langsung ada scene sama gue, ada setelah kayak 5 episode gitu baru kita ketemu. Tapi gue pertama ngeliat lu di itu sih, yang waktu kita buat apa namanya, bumper itu ya. Oh iya, bumper, iya rame-rame ya. Itu gue nggak, kalau buat first impressionnya gue cuma oh Jevan gitu. Terus habis itu ya dia sopan sih sama orang tua, jadi kayak baik kayak gitu. Oke, next. First impression baik gitu. Hah? First impressionnya baik gitu. Iya iyalah. Silakan Jevan. Oke, dari gue dulu ya. First impression gue ke Akila itu, gue nyangkanya dulu tuh Akila tuh introvert banget sumpah. Gue kayak ekspektasi gue, ini anak kok kayak nggak mau bergaul gitu. Dulu kan lo kayak selesai take balik ke mobil kan, Kel. Jadi kayak gue mikirnya kayak ini anak kenapa nih, apa kita ada salah ngomong atau kayak gimana. Tapi lambat laun waktu ternyata memang Akila tuh orangnya kayak gitu. Jadi terus akhirnya gue memutuskan untuk main ke kamarnya. Kan jadi kan waktu itu ada kayak kantor gitu kan di bawah. Nah itu kayak di atas punya kamar sendiri gitu loh. Gue ingat banget. Dulu tuh sumpah Akila masih pakai kacamata yang warna pink, terus kayak di sini garisnya warna biru. Gue masih ingat banget. Terus akhirnya pas gue ngobrol-ngobrol di situ, ternyata anaknya nggak seperti yang gue expect. Ternyata anaknya bisa ajak ngobrol lah. Terus yang paling gue ingat lagi, Akila ngasih bunga waktu ke kamar. Sumpah gue inget banget. Lu emang suka buah naga ya? Gue di situ nggak sendirian, gue sama siapa ya? Sama Reis Aski nggak sih, sama Gema? Kamu nggak sama Gema doang berdua. Iya. Udah di situ deh, jadi kayak awalnya gue kira Akila tuh orang introvert. Nah kalau Vio, sebenarnya kita kan udah follow-followan kan Vio sebelum di DJS itu. Jadi oh iya deh, oh iya ini yang gue yang waktu di Bekasi yang di Bakmi GM, belum inget gak sih? Ada Daniar juga. Bakmi GM. Iya, lu enggak situ ya? Iya, temen lu yang Daniar itu situ. Kita lu gitu ikut futsal gak sih? Enggak ya? Ketemu. Waktu itu lu pernah ikut futsal gak sih yang sama Kolkoy? Enggak ya? Enggak deh, kayaknya bukan deh. Ada gue ya ada, gue kayaknya nggak ada. Pokoknya kita pernah ketemu di satu tempat, gue ingat banget deh. Satu tempat sebelum DJS, sebelum kantor yang tadi dibilang sama gue ingat banget. Terus gue ketemu di kantor. Ya gue ngeliat lu ngeliat gue. Iya. Masa lu lupa sih? Waduh parah banget lu. Padahal gue menilai lu baik tuh dari momen itu loh. Ya udah, ceritakan momen tersebut gitu kan. Gue nggak tahu, lupa. Gue gitu, gue ketemu pertama kali di kantor. Gue juga sedikit lupa sih. Ringkasnya sebenarnya Vio ini apa ya? Gue ngiranya tuh lu judes tau, Vio. Sumpah. Karena muka gue ya?
Sebenarnya gimana? Gue gak ngerti deh ini konsep pikiran gue dari mana. Pokoknya gue ngeliat tuh kayak judes terus kayak jutek gitu, kayak nggak mau ngobrol lah. Gue pengen sapa juga kan, kayak kenalan gitu sama teman-teman yang lain juga, kayak kayaknya dia nggak mau berteman nih sama gue. Ya udah akhirnya gue kayak ya udah nanti kan Gue ya sekarang. Kalau gue first impression ke Jevan sebenarnya gak terlalu banyak sih, karena waktu pertama ketemu aja Jevan tuh anaknya udah kayak heboh, bukan heboh yang dia emang anaknya udah talkatif banget. Jadi gue pikir kayak ya udahlah dia emang anaknya asik-asik aja gitu kan. Dan menurut gue di situ yang paling mendominasi ngomong tuh Jevan. Jadi kayak ya udah gitu, dia emang yang paling extrovert, so doesn't mean dia bakalan jutek ke gue gitu kan. Dan sama kayak Vio, gue juga lihat sebenarnya gue udah tahu misalnya kayak Jevan, lu juga bisa lu terkenal gitu kan, Jevan gitu, pasti orang kayak siapa sih yang nggak tahu Jevan gitu kan. Terus malu deh. gue kayak di situ gue kok maksudnya gue kayak paling kecil gitu kan, terus gue juga gak tau gue harus ngapain gitu. Tapi gue banyak ngobrol juga sih pas pertama-tama gitu. Cuman gue bener-bener gak ngomong sama sekali sama Jevan. Gue cuman ngomong sama Saskia sama Ray doang waktu itu, sama Sandrina dan Ratu. Karena Ratu emang gue udah kenal dari lama kan. Cuma kalau buat ngobrol sama Jevan sih gue belum, awal-awal gue belum kayak ngobrol gitu, jadi gue diem-diem aja. Terus kalau buat Vio, intinya adalah Jevan tuh anaknya udah asik gitu kan. Kalau Vio, first impressionnya jujur gue ngerasa kayak ini anak jutek banget gitu, karena mukanya kan kayak, padahal gue udah ngajak lu ngomong, gue udah berusaha kayak persisten sama Kila, gue selalu tanya, terus kayak gue selalu nanya walaupun gue udah tahu, gue nanya. Terus akhirnya gue tuh deket sama dia tuh gara-gara apa ya? Gue deket sama lo gara-gara apa ya? Kayaknya gara-gara ini deh, gara-gara scene yang lu jadi cheerleader sama gue, ya kan? Iya, dari situ terus kita kayak sering ngobrol. Lumayan lama sih akhirnya kita deketnya ya. Iya, kayak pas udah mau kesini-sini baru tuh kita deket-deket gitu kan. Ternyata Laura, kan gue sebelumnya gue sama Laura juga udah sering ngobrol kan. Pas awal-awal yang DJS yang ke SMA itu, gue lebih sering yang anak yang Ini uangnya 4.000. pertama kali gue ajak ngobrol itu yang baru cuma Laura. Jadi kayak gue ngomong sama dia karena bule gitu kan, kayak diem anaknya polos gitu. Sampai sekarang juga masih begitu sih. Jadi gue ngajak parah aja cukup tahu kita aja. Iya apa? Terus habis itu dari situ pasti Laura deket juga kan sama Vio, maksudnya kayak sering main bareng, Saskia juga gitu kan. Dan gue kan emang temenan sama Saskia banget nih. Ya kira gue kayak Vio, terus pertama kali tuh kayak Vio tuh gak suka dicium, jadi kira kita kayak meluk-meluk Vio gitu kan. Gue gak kenal, tapi gue gak deket banget sama Vio, tapi gue kayak bisa gitu kan. Terus Vio akhirnya dari situ kita deket-deket terus main segala macam. Abis itu pokoknya puncak paling deketnya itu waktu lu lagi ngobrol sama Kayu, iya gak sih? Yang mana sih gue lupa dah. Gue banyak Ya, lu tukeran nomor telepon sama Kayu. Oh, yang masalah itu ya? Iya, ya makanya gue kayak dari situ gue juga deket sama Vio, gue sering ngobrol sama Vio gitu kan. Sebenarnya ada satu orang yang bikin gue deket sama Vio sih gitu kan. Ya udah akhirnya dari situ ternyata Vio baik, asik gitu kan. Terus apa-apa juga kalau biasanya gue sama Vio tuh jalannya selalu bertiga nih, misalnya kayak gue, Mas Ari, sama Vio gitu. Jadi gue kayak anaknya Mas Ari sama Vio jujur. Tapi makin kesini makin asik sih pertemanan kita ini. Jadi ya oke lah. Ya harus dong. Nah kalau misalnya makin kesini makin asik, ada yang nanya cara kita menjaga persahabatan dari awal kita ketemu sampai sekarang tuh gimana sih gitu. Boleh ada yang jawab, Akila, Jevan? Gue kali ya. Sekarang coba dulu nih, Akila dulu deh. Gue penasaran nih. Untuk menjaganya sebenarnya
faktornya nggak banyak sih ya apa sih biasanya kayak pertemanan jalan bareng. Nah, cuma karena kita emang udah 2 tahun di tempat yang sama, jadi kayak rasanya nggak ada yang beda aja lah sih. Ya udah gitu aja. Ya kan? Jadi kayak ya pertemanan kita didukung juga oleh lingkungan gitu. Bener nggak? Ya. Kebetulan orang tua kita juga sama-sama temenan gitu kan, kenal dekat. Jadi ya nggak heran kalau misalnya kita anaknya sendiri pun memang dekat, memang temenan, sahabatan gitu. Oke. Vio gimana Vio? Kalau gue ya pastinya sama. Dan sebenarnya kalau misalnya apalagi kalau persahabatan kita kan maksudnya kita rame-rame kan jalan rame-rame gitu. Sebenarnya lebih ke inisiatif masing-masing aja buat ngejalin silaturahmi satu sama lain gitu loh. Kalau misalnya emang kita ngajakin terus tapi kalian gak ada inisiatif buat kayak deh nih ngumpul nih atau apa gitu ngumpul, itu sebenarnya bakalan susah juga sih. Lambat laun bakalan kayak mudar-mudar gitu. Tapi kan ya alhamdulillah kita selalu ada aktivitas kan, kayak misalnya mall bareng atau dari pertemanan kita bisa jadi buat kayak sekarang ada all shop yang baju-baju gitu ya kan. Habis itu ya dari pertemanan kita juga bisa ngeplan buat kita traveling kemana gitu. Jadi menurut gue cara menjaganya itu sih paling inisiatif satu sama lain untuk saling ngejaga silaturahmi gitu. Kalau lu Lagi Rakel. Kalau gue sendiri ekstrimnya itu sebenarnya jangan baper sih kalau kita mau menjaga pertemanan ya. Kenapa? Karena mungkin banyak dari teman-teman yang kalau misalnya berteman tuh kayak misalnya dia nggak suka tapi dia nggak berani speak up gitu kan. Padahal komunikasi itu yang memperjelas dan membantu kita untuk ngertiin perasaan satu sama lain. Jadi sebenarnya ringkasnya adalah kalau misalnya ada masalah, mungkin dia nggak suka perilaku kalian kayak gimana ke diri dia, kalian ngomong kalau gue nggak suka lo kayak gini. Terus mungkin kalau misalnya kalian udah yang lebih dekat, ini maksud lo apa kayak gini, gue nggak suka ya, biar bisa dirubah gitu ya, bukannya kayak kalau menurut gue teman harus kayak gitu, nggak bisa diem-dieman. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian diem-dieman itu kalian nggak bakal ngertiin perasaan kalian satu sama lain gitu. Makanya harus diperjelas sih, karena ya emang gue bisa ngebaca pikiran lo gitu kan, kita kan nggak bisa baca pikiran, kita nyala manusia biasa gitu. Jadi mungkin kalau berteman ya jangan inilah, maksudnya kayak harus komunikasiin yang baik ataupun yang gak baiknya juga ya, Je. Yes, kayak gitu itu perlu dijaga banget dan nggak boleh besar hati juga. Gue nggak mau ngomong sama dia, dia orangnya kayak gini belum tentu apa yang diomongin sama orang tuh belum tentu. Makanya untuk menjaga pertemanan itu pentingnya komunikasi itu sih sebenarnya. Dan kalau misalnya kalian nggak mau komunikasi, ya udah tetap lakukan apa yang lo lakukan waktu lo awal kenal, tetap baik, tetap lakukan apa kebiasaan baik sama dia gitu sih. Kalau gue sih gitu untuk menjaga pertemanan. Oke. Oke, ada mau tanya lagi teman-teman seputar persahabatan ini? Oh iya, hai buat yang udah 2.192% yang ngasih inian, makasih banyak ya. Tuh, virtual gift. Kenapa dah? Terima kasih guys yang sudah memberikan gift. Makasih teman-teman. Thank you. Nih ada yang nanya nih. Kalau misalnya teman kita baper, apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Coba. Gue jawab kali ya. Boleh. Bapernya kayak gini maksudnya? Nggak tahu, dia cuma bilang kayak gitu. Coba. Ya mungkin dia nggak, misalnya kayak contoh, ambil aja ya kita ambil kesimpulannya dari orang yang baper karena misalnya dia nggak cocok sama omongan kita atau dia sakit hati sama omongan kita, padahal ya gitu deh pokoknya.
garis besar gitu. Misal dia nggak cocok sama apa yang kita omongin. Oh, oke. Kalau menurut gue sih ya, kayak namanya temenan kan, takutnya ya ada bercanda kita yang gak masuk ke dia, atau omongan kita yang menyinggung dia. Bener sih kata Jevan, tinggal aja ngomong gitu, ada komunikasi yang baik gitu. Cuman sometimes mungkin ada yang gak bisa dikasih taunya lewat omongan gitu. Jadi siapa tahu bisa dari perlakuan gitu kan. Jadi kayak kita baik ke dia, jadi siapa tahu dia bisa lulu, bener kan? Gak bisa, takutnya kalau kita omongin lagi dianya malah makin tersinggung. Jadi coba kalian baik-baikin aja. Terus juga banyakin komunikasi, banyakin ngobrol, banyakin ketemuan. Itu pasti bakal mempererat persahabatan gitu. Dan intinya adalah kalau misalnya kalian tersinggung ya kalian tinggal ngomong aja udah gitu. Lu Cek? Gak jauh dari topik yang tadi gue bilang sih, sebenarnya komunikasi itu juga penting kan. Terus mungkin komunikasi sebenarnya sih poin yang paling penting menurut gue, karena itu bisa menyelesaikan semuanya. Dari kalian permasalahannya, ngobrolin permasalahannya, terus nanti saling bantu untuk solusinya. Kan kita maksudnya bisa kayak bertukar pikiran juga, dari situ akhirnya solusinya selesai. Itu sih. Tapi yang balik lagi ya kayak awal, kalau misalnya teman kalian di posisi yang benar-benar kayak wah nih mukanya kayak udah gak enak nih, mending kalian kasih dia waktu. Kenapa? Karena kalau kalian ngomong mungkin emosi dia masih, ada orang yang nggak bisa ngatur emosinya, ada orang bisa. Lebih baik kita tunggu waktu, karena waktu yang bakal jawab semuanya, waktu yang bakal nenangin dia. Jadi lambat laun akhirnya kan ya nggak mungkin kan orang emosi terus kan, pasti nanti bakal ada redanya. Jadi di saat itulah kalian kasih waktu untuk dia, baru nanti kalau misalnya udah mukanya udah seger lagi, udah putih lagi giginya, nah baru kalian ajak ngomong gitu. Oke. Vio gimana Vio? Gue mungkin kalau teman baper pasti kan sebenarnya mungkin ada hal yang dia nggak suka kan. Kata gue sih pentingnya tuh jalin komunikasi, hal apa yang sensitif untuk diomongin ke dia. Jadi kita satu sama lain tuh tahu hal apa yang harus kita jaga kalau kita ngomong sama dia. Kan ada orang yang kayak gue gak suka kalau dibahas kayak gini gitu kan. Jadi paling pentingnya mencegah kali ya sebenarnya sebelum terjadi baper gitu. Jadi kita harus satu sama lain tuh harus tahu apa yang sensitif bagi teman kita, mending kayak hindari aja gitu. Terus kalau ya udah terjadi baper ya paling ya balik lagi sih ke komunikasi. Palingan pasti kita juga kan maksudnya nggak mungkin sengaja yang kayak ngeluarin kata-kata yang bikin dia maksudnya sakit hati atau bikin baper kan, gitu kan. Jadi palingnya dikomunikasiin maksudnya tuh begini bukan begini gitu, biar nggak salah paham. Itu sih paling. Ya, next. Ada nggak? Ada nih. Kalau suka sama sahabat sendiri lebih baik bilang apa pendem biar nggak canggung sahabatannya. Siapa ini? Jujur sumpah ya, benar ini mendingan diomongin aja gitu. Jangan diem. Mendingan langsung aja kayak bilang, gue suka sama lo mau terima gue atau enggak gitu. Jadi supaya dia Emang lu berani kayak gitu? Kalau lu suka sama sahabat lu emang berani kayak gitu? Iya, tapi kan emang ya kalau gue sih ya, maksudnya bukan alhamdulillah, tapi gue nggak pernah suka sama sahabat gue sendiri. Ya kan gue bilang misal seandainya. Gue nggak mau nanti gue ngomong kayak gitu terus gue jadi kena karma ya, gue jadi suka sama sahabat gue. Tapi alhamdulillah sejauh ini gue sahabatan aja, karena gue kalau sahabatan tuh sama cowok pasti ada batasnya, ngerti gak? Itu loh. Jadi ya so far
kalau menurut gue mendingan ngomongin aja kali ya, nggak usah diem-diem, nggak usah pakai kode-kode, jadi langsung aja gue suka sama lo mau terima gue apa enggak. Kalau misalnya nih gue bilang enggak, sorry ya gue nggak mau, ya udah itu selesai, kelar masalahnya. Just say Vio dulu dong, gue pengen dengerin Vio nih. Kalau gue ya, gue sih lebih ke apa ya, nyatain aja, gue kayak diobrolin, kayaknya gue punya kayak rasa lebih atau gimana gitu, tapi gue nggak yang kayak gue suka sama lo, mau nggak pacar gue, lo mau nggak gitu. Itu kayak Ya nggak, tapi kalau nggak sekalian aja tembaknya di WhatsApp, aku suka sama kamu mau jadi pacar aku nggak? kalau gue lebih ke apa, cuma nyatain perasaan yang apa, semakin berjalan tuh semakin kayak gue begini nih, gue suka perasaan lebih sama itu, biasin aja enaknya gimana. Kalau dia nggak nyaman, kalau kita nggak suka sama dia, karena gitu kan perasaan nggak bisa ditahan ya, jadi kayak ya udah. Tapi kalau gue jujur, seandainya gue suka atau apa, dan mereka udah ngebatasin kayak kayaknya kita susah deh kalau suka satu sama lain gitu, gue bisa sih buat ngebatasin itu. Maksudnya kayak oke, daripada nanti sahabatan kita jadi gimana kan, misalnya apalagi kalau misalnya sahabatan udah lama gitu kan, udah. Tapi sejauh ini gue nggak pernah namanya baper sama yang udah sahabat banget ya. karena kalau udah sahabat banget tuh berarti lo udah tahu Iya, apanya dia tuh lo udah tahu gitu. Jadi iya, ya udah kita jadi sahabat aja. Cuma kadang kalau misalnya ya saya cowoknya baper tuh, kita bingung juga sih, jadi kan bukan salah kita juga ya kan, kalau misalnya dia kayak gimana sama kita. Nggak salah lah. Masa salah sih? Nggak salah lah. Terus juga tadi apa tadi yang lu bilang sebelumnya, Kiel? Yang mana? Yang sebelumnya. Yang tinggal bilang aja suka gitu. Sebenarnya gue sama sih kayak Vio, kayak diobrolin baik-baik aja gitu. Tapi mungkin gue bahasanya lebih kasar dari tadi. ya paling kita lebih ya nyatain aja perasaan yang sekarang gitu. Maksudnya kayak nyaman dan lain-lain. Tapi kita juga nggak nuntut buat kayak lo harus jadi pacar gue gitu. Enggak sih. Iya benar. Itu yang penting benar sih, benar. Kita harus ngomong. Yang penting satu sama lain tuh tahu kadar perasaannya tuh di mana gitu loh. Jadi kita juga jadinya bisa ngebatasin kan. Iya benar. Gitu. Terus jangan ambil keputusan sendiri ya guys. Kalian juga harus berbincang dengan teman kalian itu. Benar nggak? Lu Jay, gimana Jay? Gue ya, kalau menurut gue nggak bisa bilang diem atau enggak ngomong sih, tergantung orangnya kayak gimana, karena kan tipe orang beda-beda, nggak mungkin sama. Kalau misalnya dia senang lo, mungkin kalau dia responnya baik lah. Kalau misalnya lo bercanda, pasti lo ada tindakan lo yang kayak nge-quote dia kan, ya mungkin enggak. Kayak misalnya contoh simpelnya kayak perhatian sama dia, kayak misalnya take care gitu kan. Nah kalau misalnya dia oke, terus maksudnya dia fine dengan itu, ya kalau gue sendiri sih gue nggak ngomongin yang kayak gue suka sama lo suka balik gak sama gue, atau enggak kayak yang kayak menjelaskan lah gitu. Sebenarnya dari perbuatan kita sih udah menjelaskan banget sih, dan tinggal kitanya aja yang pintar-pintar menempatkan diri untuk mengetahui kalau dia itu suka balik sama kita atau enggak. Nah tapi kalau misalnya kalian udah bener-bener kayak udah kelihatan banget nih rasanya dua-duanya nih, nah ya udah, maksudnya kayak gue kayaknya nyaman deh sama lo, ya udah itu sih, itu udah mie banget sih menurut gue dari perbuatan kalian, dan gue senang sama lo, ya udah itu udah menjelaskan banget. Kalau menurut gue nggak perlu yang kayak gue suka sama lo, ayo kita pacaran, atau kayak Ya, sebenarnya gue juga bingung sih, karena kalau kita udah temenan kayak menurut gue malah aneh
nggak sih kalau kita ngomong gue suka sama lo gitu. Iya. Maksudnya kayak ya udah kita dari awal udah statusnya berteman, bersahabat. Kalau tapi nggak tahu sih gue kalau di luar sana, tapi kalau dalam diri gue sendiri sih gue pernah yang kayak menyatakan gue suka sama lo gitu. Tapi kita nggak bisa bilang salah juga, Vio, Akil, kalau misalnya ada sahabat atau temen yang tiba-tiba jadi pacar. Kayak ya maksudnya mungkin kalian nggak ngerasain atau gue sendiri juga nggak ngerasain. Mungkin banyak teman-teman netizen, teman-teman GoPlay yang pacaran sama sahabatnya. Tapi kalau ekspektasi gue ya, kalau misalnya pacaran sama sahabat tuh jadi nggak canggung. Tapi maksudnya kita jangan terlalu mikir pacarannya banget, nggak usah mikirin kayak. Itu jadi menurut gue jadi kayak lebih gimana, tapi tergantung orangnya juga sih, balik ke orangnya. Tapi menurut gue banyak dari orang jadi malahnya kayak apa ya, nggak se-enjoy waktu di sahabatan gitu loh. Ya benar. Karena kan kalau misalnya pacaran kan ada status hubungan, jadi kita nggak bisa kayak mikirin diri kita sendiri. Tapi kalau sahabat kan maksudnya kayak dia lebih bisa ngerti kita satu sama lain gitu kan, dan dia nggak ada tuntutan buat kayak marah atau siapa, lu siapa gue gitu. Kalau pacar kan misalnya kayak tanda kutip status gitu kan. Jadi menurut gue sebenarnya fleksibel aja sih, nggak usah yang terlalu harus banyak aturan dan lain-lain. Semakin lo enjoy, semakin langgeng aja sih menurut gue. Iya, itu maksud gue kayak gitu. That's why kalau misalnya sahabat jadi pacar itu, kalau menurut gue ya, itu bakal lebih santai gitu, kayak nggak lebih nggak lebih baper menurut gue. Kalau gue sendiri, kalau mungkin teman-teman yang lain beda. Kalau gue sih kayak gitu. Oke, pada intinya adalah bertemanlah yang banyak-banyak, nggak usah gimana-gimana dulu, karena durasi kita juga habis ya, ini udah kelar, ya kan? Udah mau kelar kan? Terima kasih ya teman-teman. Oke guys, thank you yang udah nonton. Love you guys. Makasih ya virtual gitu. Terima kasih gift-giftnya semuanya. Oh iya, nggak berasa ya ternyata udah selesai. Bye. Bye semua, thank you. Sampai berjumpa di live GoPlay session-nya. Dadah. Bye bye. Ya udah bye.